Selamat bertemu kembali dalam kami Aulisius Austrini. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Tema pada minggu kali ini adalah menjadi seperti Yesus. Sebelum kita mulai kami Austrini pada minggu hari ini, kita awali dengan doa ya. Jadi sikap doa yang bagus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Ya Tuhan, jadikan kami dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan-Mu. Bantulah kami juga agar dalam kehidupan sehari-hari menjadi selalu Engkau berkati dan selalu mendapat penyertaan dan perlindungan dari-Mu. Doa ini kami serahkan melalui perkataan Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita lanjutkan dengan pujian. Silakan kakak-kakak mendamping. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman dan renungan, kita akan bernyanyi bersama, melayani, mengasihi, dan mengampuni lebih sungguh. Selamat pagi adik-adik serta dalam pada renungan pagi hari ini kita akan ambil tema menjadi seperti Yesus. Bacaan akan diambil dari Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawang yang harus kuminum,
dan dibaptis dengan baptis yang kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawang yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 muridnya yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya yang menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sekarang anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari bacaan tersebut di atas, apakah kalian pernah berharap akan sesuatu? Pernah? Ya, pasti pernah, semua punya harapan. Kadang-kadang kita pun membuat harapan tanpa berpikir apa yang akan terjadi kalau harapan itu tidak menjadi kenyataan. Adik-adik seperti contoh, misalnya ya, adik-adik suka piknik nggak? Nah, misalnya adik-adik diajak piknik sama papa mamahnya, pasti adik-adik senang banget membayangkan di sana. Pasti bisa jalan-jalan, menikmati udara yang segar, melihat tanaman, melihat binatang-binatang. Di sana juga bisa bermainan apa aja ada. Adik-adik pasti suka. Nah, tiba-tiba sampai di sana, adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata hujan turun dengan lebat. Nah, apa yang terjadi? Adik-adik pasti kecewa. Harusnya adik-adik itu bisa bersenang-senang, tapi harus menunggu hujan reda dulu. Nah, di situ kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di situ adik-adik apa? Dilatih untuk bersabar. Kalau adik-adik ingin seperti Tuhan Yesus, harus bisa bersabar. Dan seperti yang terjadi di dalam kedua muridnya tadi, Yakobus dan Yohanes, dia pun juga tidak seperti yang dia inginkan. Karena apa? Harus juga bersabar. Di sini adik-adik dilatih untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Sanggupkah adik-adik untuk melakukan itu? Contoh satu lagi, hal yang ada di dalam kehidupan kita. Misalnya, contoh kecil ya adik-adik, setiap kali kakak memberikan tugas pada adik-adik dalam sekolah minggu ini ya, kita kan masih online ya adik-adik, karena masih pandemi, kita belum bisa bertemu secara tatap muka. Saya biasanya mendapat tugas sekolah minggu. Saya bilang sama Arka, Kak, kamu mau nggak jadi tugas untuk doa penutup? Oh iya kakak. Saya bilang sama Timas, kami besok mau ya tugas sekolah minggu untuk doa pembuka. Iya kakak. Nah, itu contoh kecil. Kalian sudah melayani Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Kalau ingin menjadi seperti Yesus, kita harus belajar untuk melayani sesama, untuk melayani keluarga, untuk melayani semuanya secara lebih sungguh.
Nah, adik-adik, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, agar kita lebih mengenal lagi Tuhan Yesus dan ajarannya. Demikianlah mungkin renungan pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Berkah dalam. Adik-adik, acara demi acara telah kita lewati bersama. Tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, yuk kita doa bersama-sama. Doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah sudi datang ke dunia ini untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ya Tuhan, ajarlah kami agar bisa seperti Engkau, yaitu dengan melayani sesama kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, acara telah selesai. Kita jumpa lagi dalam acara Sekami on Streaming Santo Aloysius Wojosomo minggu depan. Selamat pagi, berkah dalam. Dadah.